Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 3, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: para pengikut Kristus seharusnya memusatkan perhatian pada hal yang menyatukan, bukan yang memisahkan mereka. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah 7. Kesatuan, kisah inspiratif. Pernahkah Anda memiliki suatu pekerjaan yang membuat Anda merasakan suatu ikatan kuat dengan rekan-rekan kerja Anda? Mungkin Anda disatukan oleh misi yang sama, atau rasa hormat kepada atasan, atau kepercayaan bahwa perusahaan yang makmur akan menguntungkan setiap orang secara finansial. Semakin banyak hal yang disepakati dalam sebuah kelompok, persatuan mereka semakin erat, kinerja mereka semakin baik, dan kemungkinan terjadi pertengkaran di antara rekan kerja semakin kecil. Orang Kristiani memiliki pemersatu bawaan yang dapat membuat mereka bekerja bersama dalam satu kesatuan roh. Di Efesus 4 ayat 4-6,
Paulus mendaftar 7 hal yang menjadi satu kesatuan. Renungkan betapa bergunanya hal-hal itu dalam membantu kelompok orang percaya manapun untuk bekerja sama pada proyek sama. Satu tubuh kita adalah satu keluarga yang dipersatukan untuk satu tujuan. Satu roh, kita semua mempunyai roh yang menjadi sumber kekuatan. Satu pengharapan, kita menantikan masa depan yang sama. Satu Tuhan, kita mempercayai pemegang kendali yang sama. Satu iman, kita semua mempercayai pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Satu baptisan, kita semua mempunyai identitas tunggal, dan satu Allah dan Bapa, kita semua berbagi sumber eksistensi yang sama. Alangkah besarnya perbedaan yang terjadi jika kita semua bisa tinggal dalam 7 kesatuan itu. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Efesus 4 ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, yang dimana pada tahun 1800-an, Gereja Baptis Dewberry pecah hanya gara-gara sepotong paha ayam. Kemudian ada berbagai versi cerita, tetapi menurut cerita seorang anggota gereja, awalnya 2 pria bertengkar memperebutkan paha ayam pada acara makan bersama di gereja. Pria yang satu berkata, Allah ingin ia mendapatkan paha ayam tersebut. Yang lain berkata, Tuhan tidak peduli, dan ia sangat menginginkan ayam tersebut. Kedua pria tersebut sama-sama marah hingga salah seorang di antara mereka pindah beberapa kilometer jauhnya dan mendirikan Gereja Baptis Dewberry kedua. Untunglah, kedua gereja tersebut telah menyelesaikan permasalahan mereka, dan semua orang sepakat bahwa alasan perpecahan tersebut benar-benar konyol. Yesus pun sepakat akan hal tersebut. Pada malam sebelum kematiannya, Yesus berdoa untuk para pengikutnya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21-23. Paulus juga setuju. Ia mendesak kita untuk berusaha sungguh-sungguh memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, dan satu roh. Efesus 4 ayat 3-4, dan ini tidak dapat dipisahkan. Kita yang menangisi tubuh Kristus yang hancur karena dosa-dosa kita, hendaknya tidak lagi memecah belah tubuhnya, yaitu gereja, dengan amarah, gosip, dan perselisihan antar kelompok. Lebih baik kita mengalami kerugian daripada menjadi penyebab pecahnya gereja. Biarkan orang lain mendapatkan paha ayam tersebut. Bahkan kalau perlu berikan seekor ayam utuh, ujar Mike Whitmer. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.